Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tetamu Allah yang dirahmati Allah, Ghazwatu Badrin atau pertempuran Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya, yaitu kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, bertepatan 13 Maret 624 Masehi. Pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Setelah bertempur habis-habisan sekitar 2 jam, pasukan muslimin menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Sebelum pertempuran ini, kaum muslimin dan penduduk Mekah telah terlibat dalam beberapa kali konflik bersenjata skala kecil antara akhir tahun 623 sampai dengan awal 624. Dan konflik bersenjata tersebut semakin lama semakin sering terjadi. Meskipun demikian, pertempuran Badar adalah pertempuran skala besar pertama yang terjadi antara dua kekuatan, yaitu kekuatan kaum muslimin dan kekuatan kafir Quraisy. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang memimpin pasukan kecil dalam usahanya melakukan pencegatan terhadap kafilah Quraisy yang baru saja pulang dari Syam. Ketika ia dikejutkan oleh keberadaan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar, pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat disiplin bergerak maju terhadap posisi pertahanan lawan yang kuat dan berhasil menghancurkan barisan pertahanan Mekah, sekaligus menewaskan beberapa pemimpin penting Quraisy, antara lain ialah Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Bagi kaum muslimin, awal pertempuran ini sangat berarti karena merupakan bukti pertama bahwa mereka sesungguhnya berpeluang untuk mengalahkan musuh mereka di Mekah. Mekah saat itu merupakan salah satu kota terkaya dan terkuat di Arabia zaman jahiliyah. Kemenangan kaum muslimin juga memperlihatkan kepada suku-suku Arab lainnya bahwa suatu kekuatan baru telah bangkit di Arabia, serta memperkukuh otoritas Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin atas berbagai golongan masyarakat Madinah. Kekalahan Quraisy dalam pertempuran Badar menyebabkan mereka bersumpah untuk membalas dendam, dan hal ini terjadi sekitar setahun kemudian dalam pertempuran Uhud. Rasulullah mengadakan persiapan untuk keluar bersama 313 atau 317 orang yang terdiri dari 82 hingga 86 dari Muhajirin, 61 dari Aus, dan 170 dari Khazraj. Mereka tidak mengadakan pertempuran khusus dan tidak membawa perlengkapan yang banyak kudanya. Dan mereka membawa kuda hanya 2 ekor. Seekor milik Az-Zubair bin Awam dan 1 ekor lagi milik Al-Miqdad bin Aswad Al-Kindi. Ontanya ada 70 ekor. 1 ekor dinaiki 2 atau 3 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ibnu Ummi Maktum menjadi wakil beliau di Madinah. Pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi 2. 1 batalion Muhajirin benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang kedua batalion Ansar benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Komando sayap kanan diserahkan kepada Az-Zubair bin Awam, dan sayap kiri diserahkan kepada Al-Miqdad bin Amr, karena hanya mereka berdualah yang naik kuda dalam pasukan itu. Sementara titik pertahanan garis belakang diserahkan kepada Qais bin Sa'sa'ah. Komando tertinggi berada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada awal peperangan, Jazirah Arab dihuni oleh suku-suku yang berbicara dalam bahasa Arab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlahir di Mekah, beliau selama 13 tahun berdakwah
Kemudian beliau diizinkan oleh Allah Ta'ala hijrah ke Madinah. Setelah kejadian hijrah, ketegangan antara kelompok masyarakat di Mekah dan Madinah semakin memuncak, dan pertikaian terjadi pada tahun 623 ketika kaum muslimin memulai beberapa serangan, sering disebut Ghazawat dengan bahasa Arab. Pada rombongan dagang Quraisy Mekah, Madinah terletak di antara rute utama perdagangan Mekah. Meskipun kebanyakan kaum muslimin berasal dari kaum Quraisy, mereka yakin akan haknya untuk mengambil harta pada pedagang Quraisy Mekah tersebut, karena sebelumnya telah menjarah harta dan rumah kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah karena hijrah, dan telah mengeluarkan mereka dari suku dan kaumnya sendiri. Sebuah penghinaan dalam kebudayaan Arab yang sangat menjunjung tinggi kehormatan. Pada akhir tahun 623 dan awal tahun 624, aksi peperangan semakin sering dan terjadi di mana-mana. Pada bulan September 623, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin sendiri 200 orang kaum muslimin melakukan serangan yang gagal terhadap rombongan besar kafilah Mekah. Tak lama setelah itu kaum Quraisy Mekah melakukan serangan balasan ke Madinah, meskipun tujuan sebenarnya hanyalah untuk mencuri ternak kaum muslimin. Pada bulan Januari tahun 624 Masehi, kaum muslim menyerang kafilah dagang Mekah di dekat daerah Nakhlah, hanya 40 km di luar kota Mekah, membunuh seorang penjaga, dan akhirnya benar-benar membangkitkan dendam di kalangan kafir Quraisy. Di musim semi tahun 624, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi dari mata-mata bahwa salah satu kafilah dagang yang paling banyak membawa harta pada tahun itu dipimpin oleh Abu Sufyan dan dijaga oleh 30 sampai 40 pengawal, sedang dalam perjalanan dari Suriah menuju Mekah. Mengingat besarnya kafilah tersebut, atau karena beberapa kegagalan dalam penghadangan kafilah sebelumnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pasukan sejumlah lebih dari 300 orang, yang sampai saat itu merupakan jumlah terbesar pasukan muslim yang pernah diterjunkan ke medan perang. Muhammad memimpin peperangan sendiri dan membawa banyak panglima, termasuk para sahabat Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib. Ketika kafilah dagang Quraisy Mekah mendekati Madinah, Abu Sufyan mulai mendengar mengenai rencana Muhammad untuk menyerang mereka. Lalu ia mengirim utusan yang bernama Damdam ke Mekah untuk memperingatkan kaumnya dan mendapatkan bala bantuan. Segera saja kaum Quraisy Mekah mempersiapkan pasukan sejumlah 1000 orang untuk melindungi kelompok dagang tersebut. Ringkas cerita, di saat itu pasukan Muhammad sudah mendekati tempat penyergapan yang telah direncanakan, yaitu di Sumur Badar, suatu lokasi yang biasanya menjadi tempat persinggahan bagi semua kafilah yang sedang dalam rute perdagangan dari Suriah. Akan tetapi beberapa orang petugas pengintai kaum muslimin berhasil diketahui keberadaannya oleh para pengintai kafilah dagang Quraisy tersebut, dan Abu Sufyan kemudian langsung membelokkan arah kafilah menuju kawasan Yanbu. Pada saat itulah sampai kabar kepada pasukan muslim mengenai keberangkatan pasukan dari Mekah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera menggelar rapat Dewan Peperangan, disebabkan karena masih adanya kesempatan untuk mundur, dan di antara para pejuang muslim banyak yang baru masuk Islam. Pada tanggal 11 Maret, pasukan telah berada kira-kira 1 hari perjalanan dari Badar. Beberapa pejuang muslim menurut beberapa sumber, termasuk Ali bin Abi Thalib yang telah berkuda di depan barisan utama, berhasil menangkap 2 orang pembawa persediaan air dari pasukan Mekah di Sumur Badar. Pasukan muslimin sangat terkejut ketika mendengar para tawanan berkata bahwa mereka bukan berasal dari kafilah dagang,
melainkan berasal dari pasukan utama Quraisy. Sumur Badar terletak di lereng yang landai di bagian timur suatu lembah yang bernama Yalyal. Bagian barat lembah dipagari oleh sebuah bukit besar bernama Aqanqal. Ketika pasukan muslim tiba dari arah timur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama-tama memilih menempatkan pasukan yang pada sumur pertama yang dicapainya. Tetapi ia kemudian tampaknya berhasil diyakinkan oleh salah seorang pejuangnya untuk memindahkan pasukan ke arah barat dan menduduki sumur yang terdekat dengan posisi pasukan Quraisy. Ketika pasukan Quraisy sampai di Juhfah, sedikit dari arah selatan Badar, mereka menerima pesan dari Abu Sufyan bahwa kafilah dagang telah aman berada di belakang pasukan tersebut, sehingga mereka dapat kembali ke Mekah. Pada titik itu, menurut penelitian seseorang ahli sejarah, muncul pententangan kekuasaan di kalangan pasukan Mekah. Amr bin Hisham ingin melanjutkan perjalanan, tetapi beberapa suku termasuk pasukan yang lain, mereka menginginkan kita lebih baik pulang saja, sebab pasukan pedagang Quraisy telah selamat. Namun Abu Jahal karena sombongnya, dia tetap bersikeras harus memerangi kaum muslimin. Di saat fajar tanggal 13 Maret, pasukan Quraisy akhirnya membongkar kimahnya dan berat menuju lembah Badar. Telah turun hujan pada hari sebelumnya, sehingga mereka harus berjuang ketika membawa kuda-kuda dan onta-onta mereka mendekati bukit. Ringkas cerita, pertempuran diawali dengan majunya pemimpin-pemimpin kedua pasukan untuk berperang tanding. 3 orang Ansar maju dari barisan Muslim, namun tidak dibenarkan. Kata Quraisy, kami mau orang daripada bangsa kami Quraisy. Maka turunlah Ali bin Abi Thalib akan melawan Ubaidah bin Haris. Nah, ringkas cerita, Ali dapat membunuh Ubaidah bin Haris. Selanjutnya terjadilah peperangan. Dalam riwayat, dengan kesombongannya, orang-orang kafir Quraisy merasa mereka mempunyai pasukan yang sangat banyak, merasa mereka menjadi orang yang sangat kuat, sedangkan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma 13 orang. Lalu mereka dengan semangatnya menyerang kepada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadapi masa yang sangat genting. Beliau sujud kepada Allah memohon pertolongan sampai serban beliau jatuh. Sampai baginda Rasulullah bersabda, "Ya Allah, jika engkau lenyapkan, jika engkau kalahkan kami yang kecil ini, engkau tidak akan pernah disembah lagi di bumi ini." Maka Allah memperdengarkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengirim pasukan malaikat yang menyebabkan pasukan malaikat ini membantu pasukan muslim. Maka kalahlah pasukan kaum musyrikin yang sangat sombong dan congkak ini. Sebanyak 70 terbunuh dan 77 tertawan. Inilah kemenangan pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar melawan kafir Quraisy. Maka yang kita ambil pelajaran di sini, bahwasanya walau bagaimana kekuatan musuh dapat dikalahkan apabila kita benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.